Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Ya, hari ini selamat ya. Karena hari ini kita besok nih ada hari baru nih Bang. Hari Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Katanya begitu. Disuruh belanja, ongkos kirimnya disubsidi. Tapi nampaknya apa yang akan diharapkan dari zaman dulu kita sudah dengar ini. Cinta buatan Indonesia. Paling pas itu yang orang Tionghoa itu ngomong itu. Bangga buatan Indonesia ya. Tapi apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari ikhtiar kita harus bangga? Dari mobil, pesawat, atau kapal selam yang akan kita buat dari Korea atau bagaimana Bang? Ini upaya 30 tahun yang gagal ya. Betul Bang. Jadi saya teringat dulu ketika saya mewawancarai Ginanjar Kartasasmita sebagai Menmut UPDN untuk produk dalam negeri, gitu. Menteri Modal urusan produksi dalam negeri, gitu. Dan tesisnya adalah tadi cinta produk Indonesia, yang hingga hari ini kita tidak pernah cinta sama produk kita disebabkan kita berhasil ditorpedo oleh model pendidikan yang kemudian berjarak dengan nilai-nilai yang kita bangun, gitu ya, yang sudah ada. Lalu diterjang juga dengan model kita bangga dengan menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa ibu posisinya. Lalu perilaku terjajah sebagai cinta pada produk asing, gitu ya. Pokoknya serba asing itu keren, gitu. Dan itu muncul dulu kan kalau sudah bagian dari masyarakat Belanda kelihatannya keren, gitu. Begitu juga kalau sudah menyatakan bagian dari kelompok-kelompok kulit putih, gitu ya, keren-keren gitu posisinya, karena terlepas dari kesan terjajah, gitu. Betul. Artinya Indonesia memang dibuat untuk tidak, itu sistematik loh, tindakan untuk tidak mencintai apa yang di dalam negeri, dari mulai konstitusinya sampai dengan barangnya itu sistematik sekali. Dan itu sebenarnya karena kita terlampau bangga dengan utang luar negeri dan investasi asing. Jadi ada tidak sinkron antara bangga pada produk dalam negeri dengan kebijakan yang mengiba pada utang luar negeri investasi asing. Itu nggak bakal cocok, itu nggak bakal ketemu. Saya ingat sekitar 2001-2002 misalnya, ketika kita berusaha ngebangun industri otomotif, sejumlah pejabat juga yang menerjangnya sehingga kita tidak punya industri otomotif, ya. Hanya dalam rangka Jepang mempertahankan eksistensinya di Indonesia, sehingga hari ini Jepang menguasai 60 sekian persen, gitu, posisi pangsa pasar ya di Indonesia. Itu salah satu indikatornya. Jadi ketika hadir Hari Bangga Produk Indonesia, itu harusnya sistematik pekerjaannya, karena dia harus melahirkan satu peradaban yang cinta pada nilai-nilai bangsa sendiri. Sepanjang peradaban ini tidak melahirkan cinta pada nilai-nilai bangsa sendiri, selama itu tidak akan ada yang namanya bangga pada produk Indonesia. Itu kesimpulan sederhana. Nah, selama kita masih mengiba pada utang luar negeri investasi asing, akan ada pekerjaan sistematis dari pemilik modal untuk kemudian kita tidak cinta pada produk dalam negeri. Bahkan kita setuju untuk menjual sumber daya kita, kemudian mendatangkan barang-barang nilai tambah dari luar, padahal itu dari kita. Contoh sederhananya, misalnya nih, kalau diambil misalnya besi, aluminium, gitu kan, kalau diambil begitu, atau beberapa teh yang dari Jasinga sana, lalu dikasih ginseng, malah disebutlah teh hijau ginseng, gitu. Dari luar. Itu padahal tehnya teh dari Jasinga, gitu. Contoh sederhananya gitu. Itu berhasil itu dengan model-model produk asing itu yang disebut, makanya utang luar negeri investasi asing adalah 5I. Dia merupakan inovasi, dia merupakan
intervensi. Jadi yang satu dia invasi, yang kedua intervensi, yang ketiga infiltrasi, dia susup habis-habisan. Yang keempat dia melakukan intimidasi, karena kalau Indonesia sampai mandiri dalam rangka itu berarti pangsa pasar mereka kurang habis-habisan gitu. Nah, itu kata kuncinya ketika Indonesia berusaha mengatasi dirinya sendiri dan berhasil, dan itu berarti mereka kekurangan pangsa pasar, dan itu berarti tidak ada pendapatan. Dan berarti kekurangan pendapatan bagi mereka. Begitulah makanya Indonesia dijaga tetap terjajah gitu, bahasa sederhananya. Yang terakhir adalah inflasi. Nah itu bergulung lima itu tadi, dan itu sudah terjadi sejak yang namanya ketika pendidikan Indonesia diterjang habis-habisan. Jadi dimulai dari pendidikan. Maka ketika pendidikan Indonesia jauh dari nilai-nilai dan sistem yang dibangun di Indonesia, ya kita nggak akan pernah bangga pada sistem nilai Indonesia gitu. Iya. Ya memang pertama urusan perut dulu ya, sego ini, beras kan. Tapi sebuah langkah dari Gubernur DKI ini mengkolaborasi dengan beberapa daerah, Ngawi, Cilacap, Kuningan dan berbagai tempat, harusnya ini menjadi contoh. Tapi ini dijadikan sebuah kompetitor akhirnya. Kisah kolaborasi ini kan akan lebih bagus kalau orang Padang mensuplai beras dari Sulawesi. Jadi ada sebuah persaudaraan di antara wilayah-wilayah ini menjadi perekat bangsa. Harusnya kan begitu, Bang. Interconnected, market interconnected gitu ya. Jadi artinya interconnected feedstock and off-taker istilahnya gitu ya. Interkoneksi antara pasokan dan penggunaan itu antar daerah wajar. Sehingga nanti ekspor impor daerah gitu, internal itu bisa dibangun dengan contoh sederhana begini deh, sederhana. Misalnya kita bicara sapi gitu. Mestinya kita bangga kalau kita bisa dapat sapi dengan baik, misalnya dari daerah Kalimantan. NTT, ya. Tapi kan ini kita lihat daerah padat Jawa pun tetap penghasil sapi. Contohnya Jawa Timur gitu. Jawa Timur itu kan daerah padat. Tapi dia juga menghasilkan sapi. Padahal sesungguhnya ketika kita tahu itu daerah padat penduduk, gak ada layak lagi kita kemudian melakukan peternakan sapi. Nah, kenapa mesti Kalimantan? Karena lahannya masih luas-luas gitu. Kenapa mesti Sulawesi? Karena lahan bagus-bagus gitu posisinya. Padahal kita sapi sangat digantung oleh yang namanya New Zealand dan Australia. Contoh sederhananya begitu. Nah itu market interconnected itu dibangun pada saat yang sama. Sesungguhnya kan Kalimantan dan Sulawesi itu butuh barang dari Jawa misalnya. Bisa dibikin begitu kalau kita mau ngambil begitu. Jadi teori pertukarannya, prinsip pertukarannya terjadi. Yang dilakukan oleh Anies kan pada akhirnya pertukaran. Betul. Bahwa daerah itu butuh duit dan kebetulan Jakarta ada duit gitu. Belanja. Dengan PBB yang mahal yang nggak karu-karuan gitu, dengan kelebihan duit. Tapi teori sebagian pengusaha atau negeri ya pada banyak kisah selama ini kan sering dipakai itu, kita besarkan yang besar, nanti ini kemericik itu menetes kemana-mana. Itu mereka mengenal itu teori trickle down effect ekonomi. Oligarki ini senang yang begini-begini kan. Apa yang gagal, Bang kan? Ini koreksi terhadap teori ini nampaknya sudah menjadi kritik di berbagai tempat di dunia ini, Bang. Gimana, gagal Bang? Kan? Iya, gagal ya di Amerika pun Republikan. Kalau ambil kasus 2008 lalu kemudian muncul buku Stiglitz, judulnya Free Fall, sebelum dia menulis tentang harga sebuah ketimpangan, the price of inequality, itu Stiglitz sebenarnya sekedar ngulang bahwa teori PDB, teori pertumbuhan domestik bruto, gitu ya, itu adalah teori trickle down effect yang gagal. Pada tahun 71 itu sudah dikritik. Itu yang beberapa kali saya ngomong di TV swasta gitu ya, di TV di Indonesia gitu, di Jakarta gitu. Itu orang nggak mengunyahnya itu gitu. Saya kaget ya, Ihsan Talib ngomong lagi tentang trickle down effect yang gagal. Ini pernah terjadi dalam pembahasan di Orde Baru. Orde Baru sendiri pernah sadar bahwa dia mengadopsi teori yang gagal dan belum menemukan jalan keluar gitu posisinya. Tetapi di era reformasi itu tidak pernah jadi pembicaraan. Saya mencoba mengemukakan gitu ya, termasuk ke sejumlah menteri gitu ya, itu mereka nggak ngunyahnya itu. Tapi bukan barang konsumsi yang renyah gitu loh. Bukan barang konsumsi pemikiran yang renyah. Saya kaget itu kalau saya lihat
dan sekarang orang nggak tahu Action Talib mengutip dari mana saya nggak tahu, tapi buat saya itu disadari betul di luar sana gitu. Itu yang kemudian memunculkan modern monetary theory, memunculkan new economic thinking yang di luar sana gitu, yang saya bilang betapa Indonesia ketinggalan zaman dalam sebuah diskusi saya di satu tempat gitu ya. Karena di luar sana sudah ramai betul gitu. Karena sejak 2010 mereka ngulang lagi pembahasan itu. Ya ini PDB gagal nih, nggak karu-karuan nih gitu. Sehingga ketimpangan tetap tidak bisa teratasi. Ya bagaimana ketimpangan teratasi? Uang teori PDB itu basisnya adalah basis padat modal kok, bukan padat karya. Kalau basisnya kita ubah padat karya itu berarti sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Dan berarti itu kita mengubah model kebijakan yang basisnya kekuatan modal menjadi basis kekuatan sumber daya dan sumber padat modal. Jadi tidak menyandarkan diri pada kekuatan padat modal itu sesungguhnya. Ini kan kalau kita ngambil kebijakan yang muncul dari sejak tahun 70-an hingga hari ini, kan basisnya adalah padat modal menjadi penentu. Yang di era reformasi di tahun 2000 sampai dengan sekarang, itu saya sebut bukan lagi neoliberal tapi ultra neoliberal, sehingga melahirkan beberapa kali krisis keuangan. 2008 misalnya kan kejadian. Apalagi di tengah ini Bang, di tengah menggeliat itu adalah semua kekuatan modal. Di Terutama tengah yang main IT sama yang main farmasi. Anda bayangin nggak, farmasi yang disupport oleh uang rakyat sekarang menjualnya dengan komersial. Itu apa perilakunya? Perilaku neoliberal itu. Perilaku neoliberal. AstraZeneca itu, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, satu lagi apa? Johnson & Johnson, sebagaimana saya tulis pada 2020 gitu di Januari itu kan pada akhirnya mendapatkan dana dari masyarakat dan miliaran dolar dari pemerintahan yang mensubsidi untuk mereka melakukan riset supaya terjadi percepatan atas pertumbuhan COVID. Tapi barangnya dijual komersial. Nah, saya tidak tahu soal harga vaksin Sinopharm. Itu bagaimana itu saya nggak ngerti. Tapi yang pasti tampaknya komersial semua. Satu ya. Kenapa saya sampai saya geser? Itu bukti bahwa kekuatan modal itu menjadi penentu. Padahal orang sadar bahwa ini kebutuhan hajat hidup orang banyak loh. Itulah yang saya sebut ini perang jadinya. Lagi-lagi terbukti ini vaksin dan COVID ini soal perang. Nah kalau kita ambil lagi dalam konstruksi ke atas lagi lebih dalam lagi. Nah ini berarti begitu merajainya kekuatan berpikir bahwa modal adalah segala-galanya. Dan itu basis dari teori PDB, teori trickle down effect itu. Yang dampaknya trickle down effect, gagalnya efek menetes. Maka berarti ada pelanggangan model ketimpangan gitu. Pemilik modal nampaknya akan semakin berjaya ketika pemerintah daerah ini diterabas dengan Omnibus Law. Kan perizinan sekarang online semua dari pusat. Sehingga daerahnya melaksanakan sebuah nasib yang sudah ditentukan dari para investor negeri yang luar biasa dari berbagai tempat di dunia ini. Gimana Bang? Ya, itu kan efek. Saya heran dengan di era reformasi pendulum ditarik dari sentralisasi menjadi desentralisasi habis-habisan gitu ya. Habis-habisan jadi desentralisasi hingga semua urusan itu diserahkan ke daerah kecuali urusan moneter. Ada 6 urusan yang tidak diserahkan. Urusan pertahanan, urusan agama, urusan moneter, ada 3 lagi yang tidak diserahkan ke daerah. Saya lupa gitu posisinya. Tapi ada 6 urusan yang tidak diserahkan. Nah, begitu muncul Omnibus Law, ternyata lebih banyak urusan yang tidak diserahkan ke daerah, itu termasuk perizinan. Itu balik ke sentralisasi itu namanya. Jadi pendulum dan desentralisasi, heavy to decentralization gitu ya. Begitu menitik beratkan pada desentralisasi sampai sejumlah perpajakan pun diserahkan ke daerah gitu misalnya. Kayak Jakarta kan menerima PBB tuh misalnya. Begitu juga semua daerah kan menerima PBB, itu kan bagian dari desentralisasi. Dan beberapa daerah tetap boleh memungut pajak daerah misalnya gitu. Itu kan desentralisasi. Termasuk misalnya bagi hasil atas pajak penghasilan, pajak penjualan, termasuk pajak yang namanya sumber daya gitu, posisi sumber daya lah. Sekarang dengan Omnibus Law kan menjadi sebuah sentralisasi. Tapi daerah diam. Buruh kan kemarin ngelawan karena dia tetap merasa dirugikan dengan Omnibus Law. Artinya di era Joko Widodo, pendulum yang tadinya desentralisasi sekarang menjadi sentralisasi. Dan itu dampak dari kehadiran Omnibus Law posisinya gitu. Nah, apakah ini akan menjadi lebih efisien? Ini kan karena menjawabnya namanya kekuatan modal. Karena modal merasa
perizinan kalau kata Sri Mulyani gitu ya, kita koar-koar kemana-mana, bahasa Sri Mulyani itu kita promosi investasi di mana-mana, tapi begitu sampai ke sini orang semuanya ngeluh soal perizinan, begitu rumitnya perizinan. Saat yang sama harga logistik indeks kita 10% lebih mahal dari tetangga sebelah, dan ternyata indeks logistik performance index kita tidak naik. Ini 2 kalimat terakhir ini seperti saya omongin di mana-mana. Itu terbukti omongan dia bahwa pembangunan infrastruktur mubazir. Yang sedemikian besar duit tersedotnya. Belum lagi dari bocornya anggaran infrastruktur yang sedemikian besar kan cukup tinggi itu. Tapi palang pintu kebocoran ini, Bang, di mana KPK menjadi harapan di antara polisi dan kejaksaan, ini nampaknya sudah tuntas sudah pengkebirian KPK ketika wawancara kebangsaan atas beberapa tokoh di KPK ini menjadi sebuah wawancara kebangetan lah begitu, karena akan ada puluhan orang dipecat karena nggak lolos menjadi aparatur sipil negara. Apakah demikian, Bang? KPK ini perannya akhir kah? Gimana? Model wawancara, model seleksi. Itu pada akhirnya model seleksi yang sangat tergantung sekali pada metodologinya, tergantung pada caranya dan tergantung pada isinya. Untuk menyingkirkan pihak-pihak yang tidak dikehendaki, tapi sekaligus menjadikan pihak-pihak yang dikehendaki. Gitu. Jadi model wawancara, model seleksi kayak ini nih, model sekali lagi saya ulang, menyingkirkan pihak-pihak yang tidak biar dikehendaki. Terlihat konstitusional lah begitu kan. Oh iya, bukan sekedar konstitusional, biar kelihatan intelektual. Oh gitu. Ya kan kita melalui seleksi katanya. Ternyata pakai wawancara kebangsaan. Loh, kan wawancara unsur subjektifnya kuat karena di balik pertanyaan itu ada unsur subjektif. Nama saja wawancara. Misalnya wawancara wartawan terhadap Iksan Didi Nursi, sangat tergantung si wartawan. Mau dibawa kemana ini kan nanyanya? Yang dia tanya, memelintir tulisannya apa enggak gitu, memframing pertanyaannya apa enggak, kayak namanya media framing gitu, dan splinder news kan ada 2 sekarang dalam post truth itu ya, ada istilahnya ya namanya media framing dan splinder news. Dan kemudian lalu memutar balik kata-kata gitu. Iya. Apalagi wawancara yang namanya kebangsaan. Memang kita sudah menerapkan kebangsaan dengan baik ketika kita ternyata demokrasi kita tidak mengindikasikan bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat. Itu kebangsaan gitu. Iya. Woi, aduh, saya ingin ngaca nih. Bukan mereka ngaca ya. Saya ingin ngaca. Woi, saya ingin ngaca nih. Ya luar biasa ya. Apalagi ujian hari ini nih, Bang. Hari ini kan ada putusan dari MK kalau tidak salah Selasa ini urusan KPK dan SP3 tuh, yang BLB ini 2 tahun tidak terrekam bukti pelengkapnya akan mendapat SP3. Ini kan jadi sebuah kisah lain. Di tempat lain pun masih bisa mengendap, kalau ini diatur 2 tahun hilang kisahnya ini. Bagaimana, Bang? Jadi sesungguhnya medan politik itu ada di mana-mana. Artinya memainkan kekuasaan sesuai dengan kepentingan dan kehendak subjektif ya, sesuai dengan, saya ulang, memainkan kepentingan dan kehendak subjektif itu di era sekarang itu vulgar dipertontonkan dan tidak malu, betul-betul tidak malu. Seperti saya tulis di Bangsa Terbelah gitu. Walaupun kehendak itu sangat jelas subjektif gitu ya. Dan walaupun masyarakat luas nggak menolaknya, seperti contoh sederhana revisi undang-undang KPK misalnya gitu ya. Yang mengendap itu gitu. Itu kan sampai mengorbankan demonstrasi dan kemudian sejumlah anak-anak STM, anak-anak SMA itu ditahan kan. Dan di dalam tahanan kondisinya kayak gimana itu kan cerita sama saya, sama yang ditahan kan luar biasa itu posisinya. Dan kemudian mengendap itu kan itu gambaran bahwa soal apalagi terus majelis hakimnya diperpanjang tidak lagi 5 tahunan tapi jadi 7 tahunan misalnya. Kisah lain lagi itu, dan juga jadi seperti saya bilang ya, kita terkena penyakit social distrust, political distrust gitu ya, dan social disobedient, social disorder, political disobedient, political distrust di mana-mana. Dan itu tetap dipaksa untuk jalan gitu.
Nah, kebayang nggak betapa kontraproduktifnya jadinya negeri ini? Terus kita tetap bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan dukungan masyarakat. Mana mungkin? Nggak mungkin. Mustahil. Ketika Anda membangun sebuah model kebijakan yang kontraproduktif secara sosial dan politik, maka Anda tidak akan, makanya saya jadi motong ngomong ini. Karena saya lihat ada kebijakan yang tidak logik gitu loh. Bahasa sederhana saya, ada kebijakan yang accountability-nya, public accountability-nya rendah gitu loh. Kalau istilah saya ketika saya dulu di DPR sampai saya menjadi staf ahli, gitu ya. Ini public accountability itu kan satu pergelaran yang dipertontonkan oleh para petinggi negara ini untuk menunjuk bahwa dia memegang amanah dengan baik, dia menjalankan amanah dengan baik. Tapi ketika dia mempergelarkan kekuasaan yang malah melanggar amanah tadi atau tidak menjalankan atau melawan amanah tadi, maka public accountability atau akuntabilitas publik itu bukan sekedar rendah. Tidak ada jadinya. Itu yang tidak disadari. Kan mestinya ketika mereka bicara tentang menjalankan amanah, memenuhi, saya cerita sedikit nih. Di sebuah WA grup gitu ya, di grup WA ada seorang pejabat tinggi, saya tidak perlu sebut siapa namanya. Pangkatnya pun jenderal gitu. Levelnya selevel menteri deh gitu. Dia bertanya, udah deh dia ngomong, udahlah kita sekarang kerja aja ngerjain ini begini. Terus dibalas, bagaimana kita masih begini kalau akhirnya yang ada adalah kita tidak percaya pemerintah gitu misalnya. Sebagaimana saya sebut sebagai political distrust itu tinggi gitu. Terus dia nanya balik nih si pejabat tinggi tadi. Memang bagaimana untuk menumbuhkan kepercayaan? Dia nguji nih, saya tahu dia nguji. Ini bagian saya untuk menjawab. Saya jawab sederhana sekali, saya bilang ada 5 jawaban saya. 1, Anda bersumpah jabatan, penuhi sumpah jabatan itu. Simple. Yang kedua, sesuaikan ucapan Anda dengan tindakan Anda. Sesuaikan ucapan yang satu dengan ucapan yang lain. Yang ketiga, sesuaikan tindakan yang terhadap satu kelompok masyarakat dengan tindakan masyarakat yang lain yang ketiga. Yang keempat, tunjukkan itu pada kebijakan-kebijakan yang baik, yang hukum, politik maupun ekonomi. Yang kelima, jangan pernah memusuhi satu kelompok tertentu. Rangkul semua kelompok karena kekuasaan pada hakikatnya adalah membutuhkan yang namanya kepercayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk aset. Jadi kepercayaan masyarakat itu aset, bukan liabilities, bukan beban. Anda sendiri sebagai pemegang kekuasaan itu adalah aset bagi masyarakat, bukan beban. Nah, itu timbul kepercayaan. Dia diem tuh 1000 bahasa saya gituin. Saya berharap dia ngejawab lagi gitu. Kalau dia ngejawab lagi, saya jawab lagi bukan dengan kata, tapi dengan data saya jawab. Ini loh sumpah tidak dipenuhi. Ini loh bukti bahwa tindakan yang satu berbeda dengan tindakan yang lain, kata yang satu berbeda dengan kata yang lain. Ini loh bukti alokasi anggaran begini ceritanya. Ini loh bukti bahwa tapi kan ini kan Bang, sedang terjadi hal-hal yang tidak, kejadian ini kan tidak simsalabim kan Bang. Itu kan proses. Kenapa? Dari kejadian kayak begini kan bukannya simsalabim. Ini kan proses panjang sehingga bangsa ini macam begini gitu. Salah satu bentuk simsalabim itu adalah, ingat nggak KPU ribut sama Depdagri soal 25 juta DPT yang tidak jelas. 15 juta. Itu satu ya. Yang kedua, ingat nggak kemarin Risma ngomong ada 21 juta nama fiktif penerima bansos. Terbukti. Jadi ada data-data ajaib gitu. Jadi artinya ketika kita bicara pemilu yang bersih, jujur dan adil gitu ya, jurdil gitu ya. Bersih, jujur dan adil, mimpilah di kau. Anda sedang bermimpi di saat azan zuhur berkumandang. Tapi kita capek kalau ngomongin dalam negeri terus nih Bang. Kita pengen juga punya wawasan karena UPI itu Pak Nur Fitri itu mengingatkan saya itu Bang Ihsanuddin Nursi itu wawasan internasional juga dong katanya. Nah sekarang saya pengen tanya begini nih Bang. Ini ada perkembangan baru di Timur Tengah ya, ketika Saudi mulai bermain mata dengan Iran, Qatar dirangkul lagi, Turki yang tadinya heng-hong dengan Mesir mulai saling merangkul. Ada apa di Timur Tengah itu Bang? Perkembangan apa yang akan terjadi di sana? Apakah mereka sudah jenuh untuk bertarung di antara mereka atau bagaimana
penglihatan, belum lagi Uni Emirat Arab yang akan mengucurkan triliunan rupiah ke Indonesia ini. Nah, gimana? Saya menggunakan, kalau ngejawab itu, pertama saya menggunakan apa yang disebut dengan connectivity war. Saya menggunakan connectivity war, perang yang terhubungkan satu sama lain gitu. Nah, ketika perang terhubungkan satu sama lain, kata imbangannya adalah kedamaian satu sama lain yang diperlukan, kerjasama satu sama lain diperlukan. Jadi dalam bahasa sederhana, di kawasan Asia Pasifik itu terjadi kerjasama antara Amerika, Australia, Jepang, Korea Selatan dan India menghadapi Cina. Lihat coba, dari kerjasama Asia Pasifik itu tidak ada satupun negara Islam. Iya. Padahal itu maksudnya untuk Asia Pasifik dan fokusnya di Asia Timur Malaysia, dan fokusnya lagi di Brunei, Asia Tenggara. Indonesia yang besar, enggak? Asia Tenggara. Tapi Indonesia ditinggalkan di situ, Malaysia ditinggalkan di situ gitu posisinya. Sama sekali nggak diajak bicara. Padahal ada 400 itu kawasan Asia juta. Pasifik. Untuk kawasan Timur Tengah gitu posisinya, mereka bicara Turki posisinya. Tapi Turki sebagai sebuah perbatasan antara kawasan Jazirah Arab dengan Uni Eropa ya posisinya. Ini berhubungan dengan persoalan bagaimana Amerika yang konflik dengan Rusia dan disebut sebagai, jadi Amerika dalam National Defense Strategy of US-nya menyebut ada dua priority enemy, musuh prioritasnya. Yang pertama dia sebut adalah Cina, yang kemudian disebut Rusia. Lalu mereka menyebut sebagai daerah sekarang yang paling berbahaya adalah dua, Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Nah, sementara pada saat yang sama mereka menganggap sesungguhnya mereka menggunakan Middle East gitu ya, Middle East area itu posisinya Medina kalau mereka pakai bahasa ininya. Itu dalam posisi sesungguhnya bisa teratasi karena sejumlah alutsistanya gitu ya, mayoritas alutsistanya itu dipasok oleh negara-negara Barat. Arab Saudi misalnya di era Donald Trump bertransaksi dengan Amerika itu sebesar 65 miliar US dollar untuk pengadaan namanya alutsista mereka. Nah, ketergantungan pada alat-alat pertahanan itu, alutsista itu ya, peralatan dan sistem pertahanan ke Amerika itu yang membuat Barat ini terdikte Arab negara-negara Jazirah Arab ini tergantung pada Barat posisinya. Nah, saat yang sama mereka melihat mereka ditinggalkan dalam berbagai kebijakan dan tetap menjadi korban kebijakan Barat. Nah, tentu ini korban dari Arab Spring. Dari 9 itu kan yang merasa kemudian Arab Spring menimbulkan masalah. Ada 6 posisinya. Ada 6 negara merasa, dan 6 negara ini sesungguhnya sudah kelihatan setuju pada the deal of century. Nah, mereka melihat the deal of century ini ternyata tidak fair. Nah, itulah kemudian saya sebut kalau ini konstruksinya, ini menarik karena saya berkali-kali menyebut vaksin dan COVID dan vaksin ini adalah berakhirnya perang dingin antara Cina dengan Amerika dan akan dimulai dengan suasana baru perangnya gitu ya posisinya di bawah Biden ini, Joe Biden. Dan ini sesungguhnya juga memunculkan ternyata bukan sekedar perang ekonomi berbasis biologi, tapi juga melahirkan kelompok-kelompok untuk melakukan pertahanan diri atas serangan vaksin ini. Karena vaksin menjadi senjata luar biasa untuk mendikte sebuah negara gitu posisinya. Dan di India Anda bisa lihat sendiri meningkatnya jumlah peserta, meningkatnya jumlah katakan orang yang terkena vaksin itu, COVID itu malah menimbulkan perasaan bisa. Pada saat yang sama Uni Eropa tetap lihat ini nggak bisa nih. Beberapa negara Eropa sudah kemudian, Liga Italia sudah jalan, Liga Eropa sudah jalan posisinya. Liga Indonesia baru Mei jalan nanti. Jadi ketika kita balik ke dalam posisi Middle East ini, Timur Tengah ini yang kemudian mencoba untuk bekerja satu sama lain, ini tadi karena kesadaran tadi konektivitas perang yang terhubungan satu sama lain, connectivity war itu kan basisnya adalah 3. Dia merupakan proxy war, dia merupakan neo-cortex war, dia merupakan asymmetric war. Proxy war itu berarti di tempat musuh
dibangun benteng pertahanan untuk menyerang musuh itu sendiri. Jadi kalau Indonesia itu dibangun benteng pertahanannya langsung di sini. Apa contohnya? Investasi asing, utang luar negeri. Itu contohnya. Itu proxy war gitu posisinya. Jadi dibangun habis-habisan. Itu teori ini. Nah, neocortex war itu dibangun oleh pemikiran. Jadi di tempat musuh dibangun pemikiran untuk memerangi musuh itu sendiri gitu. Jadi orang-orang dibangun kader musuh di dalam posisinya pakai itu yang namanya neocortex war, dicuci otaknya, pecah belah adu domba. Salah satu konkretnya neocortex war itu pecah belah adu domba posisinya, yang dari zaman Belanda hingga sekarang laku posisinya. Nah, yang menarik adalah perang asimetrik yang tidak imbang ini posisinya, di mana orang tidak merasa ini sebuah perang gitu posisinya gitu ya, berdasarkan kerjaan informasi gitu. Jadi perangnya betul-betul berbasis informasi gitu, dan orang kemudian terlibat. Itu post-truth jadinya. Kalau pakai perdebatan akademiknya menjadi post-truth, di mana kepalsuan menjadi kebenaran tersingkirkan. Buzzer itu ya, luar biasa. Contohnya buzzer gitu. Ya, memang di dunia dengan nilai sekian miliar rupiah dari APBN, tapi yang terkena adalah korbannya masyarakat. Itu kelihatan asymmetric information gitu. Misalnya contoh kemarin ketika Munarman ditangkap gitu ya, itu ada orang yang menggunakan nama tertentu dengan menggunakan mohon disiramin teh untuk Munar Boy kan gitu istilahnya. Itu sangat kontraproduktif. Dan itu masuk ke dalam suasana divided nation, bangsa terbelah. Makin retak lagi. Luka ini macam diberikan garam lah, kalau lintah kena garam itu. Bukannya yang besar dibikin kecil, yang kecil dibikin habis, malah ini sebuah perpecahan yang terus dipiara gitu. Ini sebuah perjalanan bangsa yang betul-betul menghadapi ujian. Alhamdulillah ada orang macam Bang Ihsan Nursi selalu menjadi pengingat buat kita. Tapi 83 menit ini satu lagi Bang, ini banyak yang menanyakan tentang cara kita menghadapi Bitcoin dan apa ini ya, macam-macam ini kan, atau bursa aja sekarang berubah-ubah ini. Apakah saya nggak tahu, apalagi mau menanyakan masalah syariahnya lagi. Ini yang ada aja belum beres gitu, saya bilang tentang sebentar nih, ini tadi saya udah siapkan tuh, kok lari kemana itu, tentang Bitcoin, Deco, Coin, ada lagi urusan macam-macam lah yang begitu-begitu ini. Orang Ethereum dan lain-lain kripto kan bisa kejebak orang nih dengan pola-pola bisnis atau investasi jalan baru. Dan anehnya di Indonesia itu kalau untungnya gede itu harta ketipu nyemplung gitu. Ini gimana ceritanya Bang? Mungkin pengingat buat kita semua. Oke, yang pertama bagi pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV gitu ya, jangan pernah ikut-ikutan membeli Dogecoin, Ethereum, Diem, Bitcoin. Karena kalau kita mau ngambil kayak gitu, mestinya kita ngambil yang dilakukan oleh bank sentral. Ethereum atau semacam itu pada akhirnya adalah money game posisinya. Bitcoin itu money game. Saya tadinya mau ngomong perceraian Melinda sama Bill Gates. Iya itu. Saya juga ini udah siapkan beritanya nih, karena sebelumnya udah lihat di masa depan. Yayasannya saja punya duit 51 miliar. Ini kan dia buat mata uang ini kan, bikin merinding gitu kadang-kadang. Iya. Tadinya saya mau tapi mereka menarik, mereka tetap di satu yayasan dengan ruangan sendiri-sendiri dengan kondisi masing-masing gitu. Tapi forget it. Karena apa? Karena 27 tahun menikah akhirnya bercerai. Apa karena Bitcoin juga apa gimana Bang? Tapi kan ini bukan hanya terjadi pada Bill dan Melinda, terjadi juga pada Jeff Bezos kan. Nanti ujungnya kan pemisahan kekayaan. Iya, sebenarnya sama Donald Trump pun terjadi, cuman kan ceritanya lain itu kan, ditahan-tahan. Iya. Jadi itulah kalau orang sudah bicara tentang uang. Dan uang itu kalau sudah kayak gitu bicaranya tentang, ini lagi saum nih, bicaranya tentang ujungnya. Selalu akan nempel hal-hal seperti itu gitu. Itulah innahum lakum adu mubin gitu ya. Humnya di situ setan. Kalau setan sudah, dia adalah musuh, dia temanmu yang berkhianat, dia adalah musuhmu yang nyata gitu lah. Musuh-musuh
the real enemy itu sesungguhnya setan gitu posisi. Begitulah dia memainkan persepsi. Itulah koin. Begitu. Jadi kita dimainkan persepsi dia akan membayarkan keuntungan 30%, 40% dalam waktu singkat dia bisa naik sekian kali lipat gitu. 100% naiknya, 150%. Itu kan dua kali mayanya, yang bermainnya di dunia maya dan kemudian permainannya maya, kena persepsi habis-habisan. Mainnya di dunia maya, yang dimainkan maya, ya udah double maya, habis deh. Karena kan kayak Goldman Sachs, JP Morgan semua kan terlibat di sini. Pikir wah itu aja terlibat begitu kan? Ada nama-nama besar yang memperoleh kekayaan dari Bitcoin tadi gitu. Saya nggak ingin sebut namanya. Tapi lagi-lagi kalau kita telusuri tetap penggunaan basisnya adalah blockchain gitu posisinya, menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi blockchain gitu ya. Lalu yang dimainkan dalam blockchain tadi adalah Bitcoin, koin-koin itu gitu. Sehingga apakah dia menjadi sangat menggiurkan atau kemudian bisa menarik orang karena memberikan janji keuntungan besar, ya sudah. Nah itu menunjukkan betapa mudahnya menggiring orang kaya Indonesia, tepatnya orang-orang yang punya duit, bukan orang kaya. Karena orang kaya belum tentu. Lain, orang kaya itu belum tentu uang kaya. Ini persepsi kaya ini beda-beda sekarang. Iya. Jadi orang-orang yang punya duit itu begitu mereka jadi lagi-lagi ada keinginan untuk mempercepat peningkatan kekayaan mereka karena mereka mendapat informasi. Saya sendiri ditawarkan berapa kali ada pihak menaruhkan dan nelpon mereka. Sampai saya tanya, Anda dapat telepon saya dari mana gitu. Saya tidak kepingin juga pihak-pihak tertentu ngomong. Tapi ini pokoknya gini Pak, posisi ini murah kok, taruhnya murah ini cuma 100.000 gitu posisinya. Nanti dapat koinnya begini, nanti tinggal waduh. Luar biasa. Nah, akhir kisah di 10 hari terakhir penutup pagi ini, Bang. Bisakah di sebuah ingatan kita? Karena bentar lagi 8.40 sudah kita masuk nih. Silakan Bang Ihsan Sunusi di Ramadan ini. Silakan Bang ditutup tentang ini Selasa terakhir ya. Di bulan Ramadan, karena Selasa depan kemungkinan kita sudah sampai di Idul Fitri ya, 1 Syawal ya. Iya. Apa begitu? Belum. Belum. Masih ketemu sekali lagi Selasa kita. Masih ketemu sekali lagi. Tapi dalam kerangka 10 hari terakhir ini kalau kita ambil Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, maka kita akan ketemu dengan pengulangan turunnya Al-Quran. Dan pengulangan turunnya Al-Quran itu sebagai demikian lebih baiknya dari 1000 bulan. Nah itu ditandai dengan teduhnya hari dan cerahnya malam gitu. Saya ngelihat semalam tuh cerah dan hari ini tidak terlampau panas. Paginya tidak, tapi saya tidak tahu. Tapi paling tidak mari kita dapatkan Lailatul Qadar. Jabodetabek hari ini hujan. Apakah Lailatul Qadar itu akan kemudian juga berulang atau tidak? Tapi paling tidak hadis tentu tetap berlaku. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, khususnya di tanggal-tanggal ganjil. Kalau saya sejak lama saya tidak perlu di tanggal ganjil genap gitu. Kalau saya tanggal 1 karena buat saya menikmati 10 hari terakhir itu di masjid gitu ya. Itu nikmatnya luar biasa itu. Ada upaya optimum atas upaya kita untuk mencernihkan kalbu kita dan pikiran kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita bermuhasabah diri, langsung berhubungan dengan berkomunikasi dengan Allah. Itu akan terjadi itu posisinya. Sehingga ibarat air kotor gitu ya. Yang kotoran itu kita buang habis-habisan, dia menjadi kelihatan jernih total gitu. Pernah nggak ngelihat ada sebuah perahu di atas air jernih, itu ketika kita lihat dari atas seolah dia bayang-bayang. Padahal dia di atas air jernih. Itu saya pernah ngelihat fotografi yang kayak gitu-gitu luar biasa. Mestinya kalbu kita kayak gitu. Mestinya pikiran kita kayak gitu. Sehingga yang disebut dengan amalan solihan, gitu, lisanan kamilan, itu muncul sebagai produk dari upaya kita berada di 10 hari terakhir ini. Kan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an gitu. Lisanan kamilan, wa nas'aluka amalan solihan gitu.
manasaluka ilman nafian. Itu hanya mungkin kalau kita memang datang dengan berangkat bahwa kita sadar kholinas anfa'uhum linnas. Jadi 10 hari terakhir bukan cuma sekedar bersihnya jiwa raga gitu, tapi juga bersih juga niat kita dalam kehidupan. Karena niat dalam kehidupan rahmatan lil alamin, dan itu wujud konkretnya kholinas anfa'uhum linnas. Nah, kalau Anda tidak bermanfaat bagi bangsa lain gitu ya, bagi suku bangsa lain, tapi Anda menjadi liabilities, percayalah Anda akan punya masalah. Karena berlaku hukum kekekalan energi. Ini kalimat saya, kalimat nggak enak nih terakhir. Jadi konstruksi jernihnya hati, jernihnya kata-kata, tindakan dan pikiran gitu posisinya sebagai energi positif, itu akan memberi nilai positif bagi kita dengan cara kholinas anfa'uhum linnas gitu posisinya. Jadi ada relasi antara kejernihan, kesucian kita karena kemenangan kita dalam menjalankan puasa, itu adalah wujudnya kita bermanfaat bagi pihak lain, dan itu berarti kekekalan energi yang kita munculkan, dan itu akan balik mendapat kebaikan juga kita. Dan ketika Anda kemudian malah memunculkan sebuah tindakan-tindakan, kata-kata, atau kemudian malah perilaku yang negatif bagi orang lain, maka Anda sedang mengekalkan sebuah energi negatif, dan energi negatif itu akan balik ke Anda, dan Anda akan menjadi negatif. Itu hukum kekekalan energi. Bukan cuma sekedar E sama dengan MC kuadrat, bukan begitu gitu ceritanya. Salah kalau orang hanya melihat hukum kekekalan energi itu terjadi pada fisika. No, pada tindakan. Makanya doanya Allahumma inna nas'aluka amalan solihan. Doanya supaya kita punya lisanan kamilan posisinya. Karena memang adanya hukum kekekalan energi itu gitu. Nah, puasa saum itu tadi diharapkan adalah kita fitri, kita menang. Di 10 hari terakhir ini kita berusaha betul memenangkan pergumulan itu, karena kita sedang digodok di kawah candra di muka, dan langsung digodoknya Allah bukan siapa-siapa nih yang menggodok kita, langsung Allah nih. Kenapa? Karena urusan puasa adalah urusan aku dengan hambaku katanya. Berarti Allah sendiri yang bicaranya, yang menggodok itu, yang melakukan pendidikan atas kawah candra di muka kita. Outputnya adalah tadi jernihnya kalbu kita gitu ya, lurusnya pikiran-pikiran kita, dan indahnya tindakan-tindakan kita. Itu berarti tindakan-tindakan energi positif. Energi positif itu diwujudkan dengan kholinas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Itu merupakan kekekalan energi, dan itu akan balik itu sebagai sebuah kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan adalah ihsan. In ahsantum itu kalimat dalam Al-Quran jelas sekali. Ar-Rahman bicaranya hal jazaa'ul ihsan ila ihsan, in ahsantum. Jadi jelas sekali, dan itu hukum sekali lagi saya ulang-ulang di sini. Jadi kalau ada kelompok masyarakat yang melakukan tindakan negatif terhadap kelompok masyarakat lain, maka pada akhirnya tindakan negatif yang dimunculkan itu akan balik ke dalam dirinya sendiri sebagai negatif. Saya nggak enak ngomongnya. Kalau ngambil contoh malah menuding ya, di bulan puasa nggak usah lah. Tapi ini sebuah keniscayaan, ini sunnatullah. Dan sunnatullah ini bukan berlaku bagi umat Islam. Sunnatullah ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Ketika Anda melakukan tindakan negatif terhadap satu kelompok, akan ada tindakan negatif terhadap diri Anda sendiri. Tidak peduli Anda siapa. Itu sunnatullah. Sepanjang Anda hidup di alam dunia, tindakan-tindakan Anda negatif terhadap kelompok lain, tindakan-tindakan Anda negatif terhadap satu kaum, maka tindakan negatif itu akan balik ke dalam diri Anda, dan bisa jadi lebih sadis. Dan sebaliknya. Bahasa sederhananya, inna azabullah sadi. Jadi, sesungguhnya azabku itu pedih. Pedih luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi punya keimanan, tindakannya sadis, pedih gitu. Ya itu akan balik dengan pedih itu gitu. Kenapa? Karena berlaku hukum kekekalan energi. Itu metode berpikirnya mestinya begitu. Kenapa? Karena manusia bagian utuh dari alam. Fisiknya akan masuk ke dalam kubur gitu ya, ke dalam tanah. Ruhnya akan balik ke dalam frekuensi tertentu di dunia sana. Kalau kita bicarakan berarti ada 3. Pertama frekuensi suara, frekuensi mata, dan frekuensi pikiran, frekuensi kepala. Itu makanya ketika orang meninggal disebutnya dia mati. Disebutnya mati dan disebutnya wafat. Ada perpisahan di situ. Perpisahan antara ruh sama jasadnya balik sana, terus kemudian frekuensinya balik ke atas. Nah, kalau yang terjadi adalah sebuah keburukan, maka akan balik sebuah keburukan ke dalam dirinya. Nah, ini yang saya ingin mengatakan kepada seluruh pendengar Rasil, pemirsa TV, Rasil TV, jangan salah di 10 terakhir
hari terakhir ini sesungguhnya kita sedang berupaya kembali menjernihkan kalbu kita, menjernihkan kata-kata kita, mengindahkan tindakan-tindakan kita. Karena akan yang muncul adalah Harinas Anfa'uhum Linnas. Salah satu konkretnya adalah sebelum sholat Idul Fitri lakukan zakat fitrah. Itu kan dalam rangka tadi kita menjernihkan apa-apa yang ada dalam diri kita. Makanya zakat dianggap sebagai pembersih dari pendapatan kita, pembersih jiwa. Makanya kalau kita sakit macam-macam, coba deh kasih orang miskin apa. Itu kan sebenarnya dalam rangka kita membersihin kita, posisi. Dengan kita jernih maka kita beroleh kemenangan, dengan kemenangan maka kita menjadi Harinas Anfa'uhum Linnas, kita bermanfaat bagi orang lain, dan begitu sesungguhnya kita sedang menanam kebaikan dan akan kita petik kebaikan. Itulah hukum kekekalan energi. Amin, amin. Sebaliknya ketika menjadi negatif akan menjadi negatif buat kita. Amin. Insyaallah kita selalu positif. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini. Semoga Allah memberikan terus kemanfaatan dalam hidup, bermanfaat untuk sebanyak orang, kesehatan selalu kita dapatkan di masa kalau ini. salah saya mohon maaf di 10 hari terakhir ini, dan kalau benar karena kemaslahatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.